Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan pagi yang mulia ini dan pagi yang berbahagia ini, kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla kembali di dalam majlis ilmu, lebih-lebih yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Quran yang mengajarkan kita seluruh ilmu kehidupan, yang membawa kepada Shiratal Mustaqim. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan Al-Quran Rabi'a qulubina, penyejuk hati kita dan pengangkat kesedihan kita. Salawat serta salam bagi Nabi kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pagi ini akan kita ambil suratu An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at. An-Nazi'at maknanya adalah malaikat pencabut nyawa orang-orang kafir, malaikat-malaikat yang ganas, malaikat-malaikat yang kejam, yang mencabut nyawanya orang-orang kafir. Suratun Nazi'at, suratun Makkiyah. Dia merupakan surat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam belum berhijrah. Adapun jumlah ayatnya 46 ayat. Dan kita akan ambil pada kesempatan pagi hari ini dari ayat pertama sampai ayat yang ke-14 insyaallah taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما ناخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Ini dia
beberapa ayat yang akan kita ambil insyaallah taala di kesempatan pagi yang berbahagia ini, di pagi yang mulia ini, mengawali kehidupan kita, yang mana hari ini hari kelima kita memasuki bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha fassabiqati sabqa falmudabbirati amra." Maka huruf waw yang ada pada wan nazi'at, an nasyitat, as-sabihat semuanya waw sumpah. Sama seperti wallahi, waw pada wallahi. Maka Allah Azza wa Jalla bersumpah bin nazi'at, an-nasyitat, as-sabihat. Allah Azza wa Jalla boleh bersumpah dengan apa saja yang dikehendaki dari makhluknya. Allah boleh bersumpah dengan langit, bersumpah dengan bumi, bersumpah dengan matahari, bersumpah dengan bulan, bersumpah dengan bintang, bersumpah dengan al-baladul amin, bersumpah dengan tin, bersumpah dengan zaitun. Tetapi bagi manusia, makhluknya tidak boleh sama sekali bersumpah kecuali harus dengan nama Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi SAW? Man halafa bi ghairillah faqad asyrak atau faqad kafar. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah Azza wa Jalla, maka dia kafir atau dia syirik. Karena sumpah itu ta'zim al-mahluf bihi. Kita mengagungkan apa yang kita gunakan bersumpah. Berarti ketika kita bersumpah dengan selain nama Allah, berarti kita mengagungkan selain Allah Azza wa Jalla. Sementara kita sebagai kaum muslimin, yang wajib kita imani, wajib kita fahami, yang wajib diagungkan hanya Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Wa kabbirhu takbira. Oleh karena itu juga dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Man kana halifan falyahlib billah aw liyasmut." Siapa mau bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah Azza wa Jalla, atau kalau tidak dia lebih baik dia diam. Maka Allah Azza wa Jalla di sini memulai surat ini dengan wan nazi'ati gharqa. Apa arti dari kalimat wan nazi'ati gharqa? Wan nazi'ati gharqa artinya demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Baik. Nyawa siapa dicabut? Arwahal kafirin, nyawanya orang-orang kafir. Dicabut dengan keras, kasar. Dicabut dari badan orang kafir dengan keras, dengan kasar. Ya. Dan dicabut secara mendalam. Kenapa? Karena dikatakan gharqa ay mustaghriqah fin naza'. Dicabut dengan keras, kasar dan mendalam dengan jangka waktu yang lama. Karena orang kafir ketika dia mendengar apa yang Allah Azza wa Jalla siapkan bagi mereka berupa siksa, nyawanya itu terpencar di seluruh tubuhnya. Maka butuh waktu dan harus kasar dicabut oleh malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Maka Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal 'abdal kafir," seorang hamba yang kafir, "idza kana fi inqita'in min ad-dunya," ketika akan meninggalkan dunia, "wa iqbalin min al-akhirah," mendatangi negeri akhirat, "nazala ilaihi minas sama," akan turun kepadanya malaikat dari langit, sudul wujuh, wajahnya hitam legam, ma'ahumul masuh, membawa panggangan besi pemanggang,
Fayajlisuna minhu maddal basar, dia duduk di atasnya sejauh mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sih, lalu malaikat maut pun turun dan mendatangi yang kafir ini yang akan dicabut nyawanya, dan dia duduk di atas kepala si kafir. Apa kata malaikat? Ayyatuhan nafsul khabithah, hai jiwa yang buruk, hai jiwa yang kotor, ukhruji ila sakhatin minallah, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah, menuju murkanya Allah, marahnya Allah. Di saat itulah fatafarraqa fi jasadihi, nyawanya berpencar di seluruh tubuhnya, fayantazi'uha, dicabut dengan keras, kama yantazi'us sufudu minas sufil mablul, sebagaimana panggangan yang bercakar dicabut dari wol yang basah. Ini arti wan nazi'ati gharqa. Kemudian wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawanya orang-orang yang beriman, nashta, dengan penuh kelembutan. Mencabut nyawa orang beriman dengan penuh kelembutan. Maka nyawa itu ditansyid, diberikan semangat, sehingga dia keluar dari badan dengan mudah, dengan gampang, dengan lembut. Maka di saat itu nyawa orang beriman melihat apa yang Allah Azza wa Jalla siapkan baginya berupa kenikmatan, pahala, kegembiraan, disambut oleh malaikat-malaikat yang mulia. Malaikat-malaikat yang mulia mendatangi mereka ketika akan dicabut nyawanya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat di saat turun mengatakan, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira bagi kalian dengan surga yang Allah Azza wa Jalla janjikan bagi kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah penolong-penolong kalian, wali-wali kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Walakum fiha, bagi kalian di dalam surga itu, ma tashtahi anfusukum, apa yang kalian sukai dan cintai, walakum fiha ma taddaun, apa yang kalian tidak cintai lepas. Apa yang diinginkan ambil, apa yang tidak diinginkan tinggalkan. Maka apa yang Allah Azza wa Jalla janjikan di dalam surga? Berupa berbagai macam kenikmatan yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Fussilat ini. Ya, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apa yang kalian sukai ada. Walakum fiha ma tadda'un, dan apa yang kalian inginkan atau apa yang kalian cari begitu. Apa yang kalian minta, ya, apa yang kalian minta ada. Semuanya lengkap. Nuzulan min ghafurur rahim. Itu turun dari yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu melihat apa yang Allah Azza wa Jalla janjikan, fatakhurujur ruh minal jasad, keluarlah badan, nyawa itu dari badan ini, tasil, mengalir sebagaimana air itu mengalir menetes dari mulut kendi. Sebagaimana hadits Bara bin Azib yang kita sebutkan tadi, yang mana Nabi SAW bersabda, innal abdal mu'min idza kana fi inqita'i minad dunya, seorang hamba yang beriman apabila terputus dari dunia mendatangi akhirat, turun malaikat dari langit, wajahnya putih seperti matahari,
membawa kain kapan dari kapan surga, wangian dari wangian surga. Dia duduk di atasnya sejauh mata memandang. Kemudian tibalah dia ke bumi. Kemudian dia duduk di atas kepala seorang beriman. Lalu mengatakan, ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ukhruji ila maghfirati minallah. Keluarlah engkau menuju ampunan Allah. Menuju keredaan Allah. Qala fatakhruj. Lalu keluarlah nyawa ini. Dan dia mengalir bagaikan air mengalir dari mulut kendi atau mulut ya bejana. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Pada ayat yang ketiga, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Was-sabihati sabha." Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Maka malaikat itu ketika turun dari langit tasbah. Seperti dia berenang dari langit ke bumi. Sebagaimana an-nujum, planet-planet itu tasbah. Ya, berenang, berputar pada porosnya. Sebagaimana juga perahu berjalan ya di lautan. Dengan cepat, bukan dengan lambat. Kemudian Allah Azza wa Jalla sebutkan, "Fas-sabiqati sabqa." Dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Malaikat mendahului dengan kencang. Ay tasra' wa tatasabaq. Cepat dan berbalap-balapan untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, menyampaikan apa yang telah dibebani oleh Allah Azza wa Jalla bagi mereka. Ketika dibebani untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul, para nabi, dia segera menyampaikannya. Sehingga mengalahkan setan-setan, mendahului setan-setan itu. Kemudian apabila seorang hamba melaksanakan amal saleh, dia segera untuk menyampaikannya kepada Allah, segera untuk mencatatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat mengucapkan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, bangkit dari ruku', apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Laqad ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan. Sungguh aku telah melihat 30 sekian malaikat yabtadirunaha, berlomba-lomba ayyuhum yaktubuha awal, siapa yang pertama kali mencatatnya. Demikian juga termasuk as-sabiqat al-khail, kuda yang berpacu di medan pertempuran, di medan jihad. Demikian juga termasuk as-sabiqat, nyawa-nyawa yang mendahului jasad ini masuk ke surga atau masuk ke neraka. Maka nyawa-nyawanya orang beriman lebih duluan masuk surga ketimbang badan mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna nasamatal mu'min," sesungguhnya nyawa orang beriman, ta'irun ta'allaqu fi syajaril jannah, dia dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla burung yang menggantung di pohon-pohon surga, hatta yurji'aha Allah ila jasadihi yaumil qiyamah, sampai Allah kembalikan nyawa itu ke jasadnya kelak pada hari kiamat. Ini dia makna dari as-sabiqat. Kemudian berikutnya ini disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini, fal mudabbirati amra. Fal mudabbirati amra, apa maknanya? Dan malaikat yang mengatur urusan dunia, dabbar, mengatur. Ya, fal mudabbirati amra. Al-malaikah, merekalah para malaikat yang mengatur urusan hamba dengan izin Allah Azza wa Jalla dari langit ke bumi. Kalau ada yang bertanya, atas dasar apa Allah Azza wa Jalla bersumpah
dengan malaikat pencabut nyawa tersebut. Nyawa orang beriman, nyawa orang kafir. Malaikat as-sabihat yang cepat, yang berenang cepat turun ke bumi. Jawabannya adalah Allah Azza wa Jalla bersumpah bahwasanya hari kebangkitan itu pasti tiba. Dan hatinya orang-orang kafir pada hari kiamat, hati mereka akan takut dan goncang. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla? Yauma tarjufur rajifah. Allah Azza wa Jalla katakan, fal mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah. Sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam semesta ini. Jadi setelah Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan hal itu, disebutkanlah apa kejadian selanjutnya. Itu sebabnya Allah bersumpah setelah menjelaskan tentang pencabutan nyawa. Sungguh kamu akan dibangkitkan yauma tarjufur rajifah, pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam semesta. Tatba'uha ar-radifah. Lalu setelah alam semesta diguncang oleh Allah Subhanahu wa taala, tatba'uha ar-radifah, diiringilah dengan tiupan sangkakala yang kedua. Qulubu yawma idzin wajifah. Hati manusia saat itu terasa sangat takut. Maka maknanya ada an-nazi'at, malaikat-malaikat pencabut nyawa orang-orang kafir dengan kasar. Demi malaikat yang mencabut nyawa, kalian pasti akan dibangkitkan hari kiamat. Dan hati kalian pasti akan ketakutan. Absaruha khashi'ah. Setelah hati ini diberi rasa takut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa? Allah Azza wa Jalla terangkan setelah itu, ya, absaruha khashi'ah. Pandangan mereka, mata-mata mereka, orang-orang kafir tersebut, semuanya tertunduk, dzalilah, hina, muttaribah, goncang, bingung. Maka maksudnya adalah pandangan dan matanya orang-orang yang ketakutan tersebut, mereka adalah hina, tertunduk. Mereka adalah orang-orang kafir yang memiliki hati yang ketakutan, hati yang goncang, pandangan yang tunduk, karena mereka di dunia mengingkari hari kebangkitan ini. Ternyata mereka tertegun benar. Dan mereka mengatakan, "A'inna lamarduduna fil hafirah." Apakah kita akan dikembalikan kepada keadaan kita semula? Kita kembali hidup setelah kita mati? Apakah kita akan kembali ke dunia yang di sana digali kuburan-kuburan kita? Mereka mengingkari hari kebangkitan. Mereka heran dengan para nabi ketika diberitakan kepada mereka akan hari kebangkitan tersebut. Mereka mengatakan, "Aida kunna turaban ainna lafi khalqin jadid." Apakah setelah kita menjadi tanah kembali kita menjadi makhluk yang baru seperti semula, bisa dikembalikan oleh Allah Azza wa Jalla? Terus mereka bingung. Terus mereka heran.
Lalu mereka mengatakan, "Aidza kunna 'idhaman nakhirah?" Apakah kita akan kembali hidup setelah kita mati? Tulang benulang yang sudah hancur akan kembali seperti semula? Kalau memang kita akan dikembalikan lagi oleh Allah Azza wa Jalla, qalu tilka idzan karratun khasirah. Sungguh itu adalah kembali yang sangat merugi. Jadi Allah Azza wa Jalla katakan mereka mengatakan qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka berkata kalau demikian itulah suatu pengembalian yang sangat merugikan. Fa innama hiya zajratun wahidah. Dan pengembalian itu amat-amat kecil bagi Allah Azza wa Jalla, hanya dengan satu kali tiupan saja. Jadi mereka mengatakan qalu tilka idzan qarratun khasirah, itu sungguh pengembalian yang sangat merugikan. Mereka akan rugi di akhirat. Tapi mereka mengatakan demikian itu sebagai bentuk apa? Memperolok-olok. Dari apa yang diberitakan, terhadap apa yang diberitakan oleh para nabi dan rasul. Bahkan sebagian mereka berdusta lagi mengatakan, wala irruju'ti rabbi innali indahu lal husna. Kalau aku dikembalikan kepada Allah, aku punya tabungan yang baik di sisi Allah. Dan mereka juga mengatakan, wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Kalau aku dikembalikan kepada Rabbku, aku akan temukan ya kebaikan di saat dikembalikan. Mereka mengatakan demikian. Tetapi ingat, perkara hari kebangkitan tersebut itu bukan sesuatu yang sulit bagi Allah Azza wa Jalla, gampang. Fa innama hiya zajratun wahidah, ay nafhatun wahidah, hanya sekali tiupan saja, hanya sekali teriakan saja, sebagaimana Allah Azza wa Jalla katakan, wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Perintah kami hanya sekali saja, seperti kilatan mata, lamhil basar, ya, secepat kilat. Lalu apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah katakan, fa innama hiya zajratun wahidah fa idzahum bis-sahirah. Maka seketika itu pun mereka hidup kembali di bumi yang baru. Tiup yang kedua, bangkit, hidup langsung. Dan Allah Azza wa Jalla katakan, hal ataka hadithu Musa. Sudah sampaikah kepadamu kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi Allah katakan faidahum bis-sahirah. Tiba-tiba seketika mereka sudah berada di kehidupan yang baru, di bumi yang baru. Setelah mereka diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah terangkan, wa ma yanzuru haula illa sayhatan wahidah ma laha min fawaq. Bagi mereka itu hanya sekali tiupan, kata Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah Azza wa Jalla mengingatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Nabi Musa bersama Fir'aun yang melampaui batas sebagai hiburan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan kegundahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyabarkan Nabi, mengokohkan Nabi sehingga Nabi bisa bersabar seperti sabarnya Nabi Musa yang Allah katakan fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Bersabarlah yang ya Muhammad sebagaimana sabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul, jangan kau tergesa-gesa. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Hal ataka hadithu Musa. Apakah telah sampai kepadamu berita tentang Nabi Musa? Apa yang terjadi pada Nabi Musa? Idz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Yang mana Allah tabaraka wa ta'ala menyeru beliau, ya, memanggil beliau di mana bil wadil muqaddas situa, bil wadi, di lembah yang suci yang diberkahi, yaitu di Tuwa.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, itulah beberapa ayat yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Sampai pada ayat "Aidza kunna 'idhaman nakhirah", apakah ya kita setelah menjadi tulang benulang hidup kembali? Qalu tilka idzan qarratun khasirah, kalau memang kita kembali sungguh itu pengembalian sangat merugi. Fa innama hiya zajratun wahidah, bagi Allah itu mudah, hanya satu kali tiupan. Fa idzahum bisahirah, tiba-tiba mereka kembali ke bumi yang baru, yang dari mati menuju kehidupan. Apa faedah yang bisa diambil dari ayat yang pertama? Bayan, penjelasan bahwasanya Allah Azza wa Jalla boleh bersumpah dengan makhluknya dan apa saja yang dikehendaki. Dan itu menunjukkan agungnya hal tersebut ketika Allah bersumpah dengannya. Adapun kita sebagai makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Karena bersumpah dengan selain nama Allah ini merupakan kesyirikan. Yang kedua, ayat ini menjelaskan nyawa orang-orang beriman ketika dicabut oleh para malaikat dengan lembut dan cepat. Tidak akan dirasakan sakit seperti sakit yang dirasakan oleh orang-orang kafir. Karena memang Nabi SAW mengatakan, Inna lil mauti la sakarat, sungguh kematian itu ada sakaratnya, beratnya, sakitnya. Maka lihat, orang yang paling mudah dicabut nyawanya adalah orang yang mati syahid. Rasa sakaratul maut itu taubahnya seperti gigitan semut atau seperti cubitan. Loh, bukankah Rasul merasakan sakaratul maut yang berat seperti dua orang? Iya. Karena Allah Azza wa Jalla akan menghabiskan ya gangguan-gangguan dunia itu, sakitnya dunia itu hanya di dunia, sehingga nabinya di akhirat tidak mendapatkan apa-apa dari gangguan dan sakit sama sekali. Dia penuh dengan kenikmatan. Maka apa kata Nabi SAW ketika putrinya Fatimah radhiyallahu anha bersedih melihat Nabi SAW, Nabi mengatakan, la karba li abiki ba'dal yaum, sudah tidak ada kesempitan, kesusahan bagi bapakmu setelah hari ini. Faedah yang ketiga, taqriru aqidatil ba'thi wal jaza. Ayat ini karena ayat Makkiyah banyak berbicara tentang akidah, terutama tentang al-ba'ats, hari kebangkitan, hari pembalasan. Dengan Allah bersumpah dan disebutkan bagaimana kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa hari kiamat. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik dan tibalah saatnya kita untuk bertanya jawab. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apabila selesai sholat subuh, mana lebih kita dahulukan antara membaca Quran atau membaca doa pagi? Ya, baca dulu doa pagi dan petang, setelah itu baru baca Al-Quran. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silahkan bagi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi ini ada beberapa menit untuk kita bertanya jawab. Yang sudah ikut bergabung kami silahkan. Silahkan bagi para pemirsa, bagi para pendengar yang sudah ikut bergabung pada kesempatan pagi ini, ada yang ingin ditanyakan dari ayat 1 sampai ayat 14 dari surah An-Nazi'at, malaikat-malaikat pencabut nyawa yang kasar bagi nyawanya orang-orang kafir. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mudahkan kita dalam sakaratul maut sebagaimana doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahumma inni ala sakaratil maut, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, bantulah kami, ringankan bagi kami ketika sakratul maut. Silakan bagi para pemirsa, bagi para pendengar yang sudah ikut bergabung pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Baik. Di sini dari pertanyaan
hamba Allah di Samarinda, bagaimana cara mengganti puasa bagi orang yang kondisi sakitnya parah, penyakit tersebut sudah jangka panjang dari 7 bulan yang lalu? Kita lihat sekarang. Kalau itu penyakit la yurja bur'uhu, tidak ada harapan sehat, maka cukup fidyah saja. 1 hari dia beri makan, 1 kali makan kepada fakir miskin yang mengenyangkan, 1 orang saja. 30 hari berarti 30 kali. Wallahu ta'ala ala wa alam. Adapun kalau ada harapan sehat, kapan dia sehat dia mengqadha. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa saja amalan dikerjakan oleh wanita haid? Silahkan kerjakan apa saja selain dari salat, selain dari berpuasa. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan bagi para muslimah atau para ikhwan dan akhwat, para pendengar yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian dari pemirsa MSTV Samarinda, mau bertanya apa hukumnya sholat sambil duduk tapi dengan kondisi mampu berdiri, namun ketika pada saat posisi ruku mengalami sakit pada punggung. Syukran. Kita katakan ya, silahkan dia sholat dengan cara berdiri, di saat dia meruku dia duduk caranya. Ya, dengan demikian dia akan mendapatkan pahala yang sempurna. Kenapa? Karena dia sakit. Andai kata dia tidak sakit, dalam sholat wajib tidak boleh. Adapun dalam sholat sunnah dia akan mendapatkan pahala setengah. Tapi karena kondisi sakit, dalam sholat wajib maupun sholat sunnah, pahalanya tetap sempurna. Allah ta'ala ala wa alam. Apa orang mukmin bila wafat husnul khatimah pasti terbebas dari hisab? Kita katakan bahwasanya ya, yang akan bebas dari hisab itu ada 3 orang atau ada 4 kriteria. Pertama, tidak minta diruqyah yang syar'i. Ya, artinya ruqyah yang syar'i pun tidak diminta, apalagi ruqyah yang syirik. Kemudian yang kedua, dia tidak pesimis dengan suara burung, dengan hari maupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga, dia tidak berobat dengan besi panas. Yang keempat, dia bertawakal kepada Allah. Ini akan bebas dari hisab dan siksa. Kemudian berikutnya, ada yang dihisab hisab yasirah, hisab yang mudah. Mereka lah orang-orang yang beriman, mereka lah orang-orang yang bertauhid. Nah, di sini dikatakan, ya, apakah husnul khatimah terbebas dari hisab? Husnul khatimah kita katakan dia masuk surga insyaallah. Cuma masalahnya terbebas apa tidak dari hisab berbeda, tergantung. Allah ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ana mau tanya luar tema, apakah bayar zakat untuk istri dan anak harus pakai uang hasil kerja suami, sedangkan suami tidak mampu? Syukron jawabannya. Intinya, ya, ada yang dipakai berzakat. Kalau istri yang punya, maka apa dibantu oleh istrinya? Suami tidak punya, dan semua tidak punya, maka dia yang kita berikan zakat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah benar manusia akan dibangkitkan dari tulang ekornya bagaimana yang dikremasi? Kita katakan, ya, sebagaimana di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadisnya? Nabi mengatakan, kullu syai'in yabla, segala sesuatu itu yabla, akan hancur, illa ajibudz dzanab, yang tersisa hanya tulang ekor. Tulang ekor tidak akan hancur mau diapakan saja. Dan sudah dibuktikan oleh para ilmuwan, dipanasi sekian derajat yang paling panas, tulang ekor tidak bisa. Allah ta'ala ala wa alam. Kapan waktunya yang tepat sholat syuruk? Ketika matahari sudah terbit dan lebih dari waktu terlarang, sekitar 2 tombak atau 3 tombak naiknya. Allah ta'ala ala wa alam. Apakah jika kita membaca Al-Quran tetapi tajwidnya belum betul, hukumnya bagaimana Ustaz? Tetap dapat pahala. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Yang baca Quran kesulitan dalam membaca, dia mendapatkan 2 pahala. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silahkan bagi para pemirsa yang sudah bergabung. Baik, bolehkah sholat dengan melipat lengan baju? Pertama, ya, hukum asal melipat lengan baju tidak boleh.
Tapi sekarang bajunya kepanjangan, darurat. Dan harus diganti, harus diperbaiki bajunya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW melarang orang yang makan bawang putih dan bawang merah untuk ikut sholat berjamaah. Bagaimana dengan halnya dengan orang yang sedang flu? Apabila dia ikut sholat berjamaah karena dapat menular penyakit kepada orang lain karena percikan keluar dia batuk dan bersin cara terus menerus. Juga bagaimana dengan mereka yang selalu berdiam sholat Jumat sehingga mengganggu orang di sekelilingnya? Mohon sekelilingnya untuk mendengarkan khutbah dengan baik. Pertama, kalau dia flu biasa, pilek biasa, tidak ada masalah. Cuma sekarang ini masalahnya wabah. Itu sebabnya dilarang berjamaah ke masjid. Maka patuhi aturan pemerintah. Allah Ta'ala ala wa'ala. Saya mau nikah bulan Syawal akan tetapi walinya ada di Bima. Tapi saya mau pakai wali hakim. Jalan satu-satunya hanya ini yang bisa saya tempuh. Mohon penjelasan. Boleh. Tidak ada masalah. Allah Ta'ala ala wa'ala. Apakah cuma 70.000 sahabat Rasul bebas dari azab langsung masuk surga? Kita sebutkan itu tidak menyebutkan sahabat. 70.000 umum dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku yang kita sebutkan 4 tadi. Dan setiap 1.000 akan menarik 70.000 lagi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah kita berbuka dengan air hangat? Boleh. Air hangat, air dingin boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silahkan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan pagi yang mulia ini. Masih ada waktu kita untuk bertanya jawab. Baik, pertanyaan berikutnya dari pemirsa MSTP Samarinda, apakah wajib kita mengganti sholat yang dulu tidak pernah kita sholat? Kita taubat, saya sudah cukup. Ya, afallahu amma salaf, Allah maafkan yang telah lalu. Kemudian wat-taubatu tajubbu ma qablaha, taubat itu menghapus yang telah lalu. Para sahabat ketika mereka masuk Islam tidak disuruh untuk mengganti sholat yang dahulu. Demikian juga yang bertaubat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah jika sedang sujud antara tumit dengan tumit harus dirapatkan? Tentunya rapatkan kedua kaki semampunya. Ya, otomatis juga tumitnya semampunya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah kita harus baca ta'awudz ketika baca potongan Al-Quran setelah Al-Fatihah? Iya, tetap baca. Idza qara'tal Quran fasta'idz, kata Allah. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukum membeli baju luar yang kita tidak tahu cara mereka mendapatkan barang tersebut? Kita katakan hukum asal jual beli halal. Kecuali jelas kita mengetahui itu adalah dari hasil rampokan, tidak boleh. Tapi asalnya yang namanya loa ini adalah ya barang halal diperjualbelikan secara sah, maka hukum asalnya al-aslu fil bai' al-hil, asal jual beli itu halal. Allah berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah azza wa jalla halalkan jual beli dan Allah azza wa jalla haramkan riba. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian bagaimana hukum gaji orang yang menyogok? Pertama, ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok dan disogok di neraka. Maka gajinya kita katakan syubhat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mohon doa supaya terhindar dari penyakit iri, dengki, dan hasad. Pertama, untuk menghindar dari penyakit ini harus kita perbaiki iman kita bil qada'i wal qadar. Mengimani takdir Allah Azza wa Jalla dengan benar. Sebab dengan kita mengimani takdir Allah Azza wa Jalla dengan benar, maka kita mengetahui apa yang menimpa kita tidak mungkin akan meleset dari kita, dan apa yang bakalan meleset dari kita tidak mungkin akan menimpa kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa boleh baca Al-Quran menggunakan ponsel? Boleh, tidak ada masalah. Karena intinya membaca, bukan ponselnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ibu atau bapak saya meninggal dalam keadaan kurang paham agama yang hak. Bagaimana cara supaya Allah mengampuni dosa ibu bapak saya? Doakan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita sebagai anak, jadilah anak yang saleh, yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulnya. Dengan demikian maka orang tua akan mendapatkan surga. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Saya sudah menikah 8 tahun, namun belum dikaruniai seorang anak. Saya ingin melakukan pembuahan buatan. Karena kondisi saya, maka saya akan melaksanakan menanam pembuahan janin pada siang hari di bulan Ramadan. Apakah itu membatalkan puasa? Adakah kafarat untuk hari itu apa tidak? Kita katakan, ya, masalah penanaman janin, kemudian dari jalur bawah, jadi jalur kemaluan, lahirnya anak, ini tidak ada masalah insyaallah, asal tidak ada yang diberikan suntikan yang mengenyangkan atau cairan infus yang mengenyangkan. Wallahu taala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang mulia, para pendengar yang berbahagia, ada yang ingin dipertanyakan? Baik, kemudian pertanyaan berikutnya. Suami istri salat berjamaah, apakah saat mengucapkan amin si istri harus mengeraskan suaranya? Tidak ada keharusan mengeras suara. Yang penting membaca amin. Allah taala ala wa alam. Apakah menangis membatalkan puasa? Tidak ada nangis membatalkan puasa karena airnya keluar, bukan airnya masuk. Allah taala ala wa alam. Umur berapa tahun Ustadz anak untuk diwajibkan puasa? Pertama kita melihat sabda Nabi SAW, muru auladakum bis salah wa hum abna'i sab'i sinin. Perintahkan anak kalian salat ketika berumur 7 tahun. Perintah dia. Pukul ketika berumur 10 tahun. Kalau puasa tentu kembali kepada al-bulugh, kapan dia baligh. Demikian juga masalah salat, kapan dia baligh sudah wajib, tapi umur 10 tahun sudah harus dilatih. Kenapa? Berbeda sholat dengan puasa. Puasa sekali setahun, tapi kalau sholat ini setiap hari, maka butuh latihan. Allah ta'ala ala wa alam. Subuh kemarin saya tadarusan sampai waktu syuruk, lalu saya masuk ke WC masjid melihat ada air mani saya keluar. Apakah batal puasa saya? Tidak batal, tapi wajib mandi dan ulangi sholat yang sudah dilakukan sebelum mandi tersebut. Allah ta'ala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa, para pendengar yang sudah ikut bergabung pada kesempatan pagi ini, bagaimana cara puasa orang yang terkena gagal ginjal, di mana cuci ginjal 3 kali dalam sepekan. Kita lihat kalau cuci darah tersebut ada unsur makanan di dalamnya, maka kita katakan ya dia usahakan cuci ginjal malam hari, cuci darah dalam malam hari. Kalau tidak bisa dan inilah penyakit yang akan terus menerus, tidak ada harapan sehat, maka cukup untuk difidyahkan saja. Wallahu taala ala wa alam. Apakah boleh menggosok gigi pada siang hari ketika berpuasa? Boleh. Karena menggosok gigi sama dengan siwak, asal jangan ditelan ke dalam tenggorokan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan pagi ini. Kemudian, apakah makmum perlu memberitahu imam yang kesulitan melanjutkan ayat Al-Quran ketika sholat? Perlu dikasih tahu. Sebagaimana kisahnya Nabi SAW ketika ayatnya campur atau salah, selesai sholat Nabi menegur Ubay. Ubay, kamu sholat bersama kami ya Rasul. Kenapa engkau tidak luruskan bacaanku? Allah ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ketika kita terlambat berjamaah sholat, kita dapat imam sudah mendapat 2 rakaat. Lalu kita datang langsung takbir. Pertanyaan saya, apakah kita harus baca doa iftitah meskipun imam sudah mendapatkan 2 rakaat? Pertama kita katakan, kalau sedang berdiri, ya baca iftitah. Tapi kalau sedang ruku, takbiratul ihram langsung ruku. Apalagi selanjutnya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan pagi ini. Baik, jika kita minum dengan tidak sengaja atau lupa, apakah puasa batal, bisa lanjutkan? Rasulullah SAW bersabda, man akala aw syariba nasiyan wa huwa shaiman falyutim shaumahu. Barang siapa yang makan minum dengan nasiyan karena lupa, dirinya berpuasa, maka sempurnakanlah puasanya. Karena yang memberinya makan minum adalah Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala ala wa alam. Kemudian saya punya teman sejak sekian tahun lalu menderita karena sihir, padahal dia orang yang hafal Quran. Penderitaan justru dialami di bulan Ramadan dengan cara dipaksa pada sebagian besar hari-hari Ramadan.
Hal tersebut terjadi karena perbuatan jin ditugaskan untuk melakukan sihir, yaitu dengan cara maksa untuk membatalkan puasanya dengan cara mengeluarkan mani di siang hari Ramadan. Dengan berbagai macam cara, dia sudah sungguh-sungguh untuk mencegah hal tersebut, namun tidak berguna. Hal ini terjadi sebagian besar hari Ramadan dan telah berlangsung sekian tahun. Sementara sisa harinya dia berpuasa dan tidak berbuka. Untuk melakukan qada pun dia tidak mampu karena sihir tersebut tetap ada pada dirinya dan tidak berakhir. Kita katakan bahwasanya penyakit yang seperti ini dia harus berobat kepada ahlinya dan dia minta kepada Allah Azza wa Jalla disembuhkan. Ya, tentu ahlinya di sini adalah yaitu orang-orang yang di atas sunnah yang memahami kaidah-kaidah ruqyah yang syar'iyyah. Dan hal seperti ini ada harapan sehat, maka kita katakan kapan dia sehat dia qada. Wallahu taala ala wa alam. Apakah mimpi basah pada saat berpuasa membatalkan puasa? Tidak membatalkan sama sekali. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pada saat salat berjamaah lebih baik membaca surat yang dihafal atau melanjutkan bacaan Al-Quran namun tertatih-tatih saat membacanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faqra ma tayassar." Baca yang mudah untuk dibaca, jangan baca yang sulit. Wallahu taala ala wa alam. Apakah bisa zakat dengan uang? Kita katakan tergantung zakat apa. Kalau zakat mal dengan uang, artinya emas perak dengan uang boleh. Adapun sapi dengan sapi, kambing dengan kambing, onta dengan onta. Ya, beras dengan beras. Nah, zakatul fitr boleh dengan uang untuk dibelikan makanan pokok di tempat tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian apakah bapak tiri termasuk mahram atau bukan Ustaz? Bapak tiri termasuk mahram. Ya, wallahu ta'ala a'la wa alam. Kemudian ketika berjamaah di rumah makmumnya semua perempuan, apakah boleh makmum perempuan memperbaiki bacaan salat yang salah? Kalau imamnya laki-laki ya bukan mahramnya tidak boleh. Ya, mesti dengan tepuk tangan. Wallahu taala a'lam wa alam. Apakah mengurangi pahala puasa ketika melihat aurat perempuan secara tidak sengaja? Kalau tidak sengaja cukup istighfar. Tidak ada masalah. Wallahu taala a'lam wa alam. Mana lebih baik antara sholat di kamar atau sholat berjamaah bersama keluarga besar di tempat sholat yang penuh foto-foto yang dipajang di rumah? Sementara saya masih menumpang di rumah mertua. Sudah menyampaikan hukum majang foto tapi tidak diindahkan. Kalau seorang perempuan, kita katakan ya lebih tersembunyi tempatnya lebih baik. Wallahu taala ala wa alam, dan tidak ada kewajiban melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, itulah jumpa kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Nanti pukul 11 waktu Indonesia Tengah, insyaAllah kita lanjutkan di Surau TV. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Kemudian nanti ba'dal maghrib ya, kembali di dalam mukhtasar ringkasan hadis-hadis tentang siyam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.